Kembali lagi di channel YouTube aku, yaitu Daily Life Rule. Oke, mohon maaf ya sebelumnya teman-teman. Dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang aku baru kembali lagi di YouTube dan baru speak up mengenai cerita-cerita random atau bagaimana aku aktivitas di luar rumah dan pembahasan pelajaran-pelajaran entah dari SMA ataupun perkuliahan. Oke, di sini kalian tahu nggak aku mau ngebahas apa nih teman-teman? Yang tiba-tiba kembali lagi di YouTube tanpa sebelumnya apa sih namanya mengulas mengenai kenapa aku tiba-tiba berhenti di YouTube, berhenti untuk membuka video lagi di YouTube karena aku lagi hectic banget mengenai perkuliahan aku yang entah itu dari internal ataupun eksternal. Dan kebetulan kemarin aku juga bulan lalu baru selesai banget magang, ditambah dan 2 minggu yang lalu aku baru masuk perkuliahan di semester 5 ini. Oke, jadi untuk kali ini, untuk video ini aku mau membahas mengenai otonomi daerah. Kan di tahun 2024 ini lagi booming-boomingnya mengenai pemilu capres, pilkada yang serentak di tahun ini. Nah, kemarin kan mengenai calon presiden ya yang sudah terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, tepat di akhir tahun yang mendekati akhir tahun ini akan dilaksanakan mengenai pilkada. Nah, kita harus tahu nih teman-teman, bukan mengenai pilkada aja, tapi kita harus tahu perpolitikan di Indonesia ini, di negara kita ini bagaimana. Dan sebelum kita masuk ke dalam pilkada atau kita masuk ke dalam sebuah apa sih wewenang yang dimaksud dari ancang-ancang ataupun kegiatan sebuah yang diadakan beberapa tahun kemudian, yaitu pilkada. Nah, pilkada atau pemilihan cagup, calon gubernur di beberapa daerah. Nah, sebelum kita masuk mengenai cagup atau pembahasan mengenai daerah-daerah, kita akan harus mengenal otonomi daerah. Nah, kali ini aku mau membahas mengenai otonomi daerah. Karena kenapa teman-teman? Nah, dari otonomi daerah ini kita akan membahas mengenai perdalaman hak dan kewajiban yang mengatur pemerintah itu ya otonomi daerah gitu. Nah, jadi gini teman-teman, otonomi daerah itu hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 UU nomor 32 tahun 2004. Nah, dari pengertian otonomi sendiri itu yang pertama berasal dari Yunani autos, yang berarti sendiri, dan amos karena yang berarti dari undang-undang atau sebuah aturan, yang sudah tadi sebelumnya aku ngejelasin mengenai otonomi daerah itu sendiri. Nah, dari otonomi daerah ini ada juga menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang dinyatakan bahwa otonomi daerah ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa aja sih yang selain dari arti otonomi daerah itu sendiri, selain dari arti dari Yunani autos gitu kan ya. Nah,
secara bahasa itu sendiri, otonom adalah kewenangan, persis sama seperti tadi. Tapi ini kita membahas mengenai satu persatu lebih dahulu, karena kenapa kita harus mengartikan bahwa otonomi itu apa, daerah itu apa. Oke, baik teman-teman. Jadi otonomi adalah kewenangan itu sendiri. Nah, itu arti dari otonomi itu sendiri, yaitu kewenangan. Nah, dari daerah itu pasti kalian tahu ya kan, daerah itu suatu wilayah. Nah kan, daerah-daerah setempat kalian itu suatu wilayah. Nah, dari menurut pasal 1 UU nomor 22 tahun 1999 atau dari pemerintahan daerah, kita dapat diartikan kembali lagi, otonomi daerah, kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang setempat. Tapi menurut dari prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat, bahwa dengan peraturan perundangan-undangan kita tahu mengenai aspirasi masyarakat untuk menyampaikan sebuah hak dan kewajiban dan kewenangannya untuk pemerintah. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan konsep dasar otonomi daerah? Nah, dari konsep dasar otonomi daerah itu yang pertama ada 7 poin nih teman-teman. Yang pertama, penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam sebuah hubungan domestik kepada daerah. Itu yang pertama. Karena kenapa? Dengan adanya penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah, karena kita tahu karena kita harus perlu tahu seberapa banyak mungkin sih kewenangan dari pemerintah untuk menghubungkan domestik kepada ke daerah masing-masing gitu teman-teman. Nah, yang kedua, penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Karena kita harus bisa menguatkan peran-peran calon DPRD, calon pilgub, calon yang menjadi calon-calon di pilkada tahun ini ataupun tahun berikutnya nanti. Nah, dari dua itu kita udah tahu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan dasar-dasar otonomi daerah. Nah, yang ketiga, kita lanjut ya teman-teman. Yang ketiga yaitu adalah pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula. Karena kenapa? Kita harus tahu nih, kualitas apa sih calon-calon pilgub, calon-calon anggota DPRD untuk bisa memimpin di daerah. Karena kita harus mengetahui juga kualitas tingginya mereka itu seperti apa, karena kita harus tahu nih pembangunan tradisi politik yang mereka visi misikan untuk warga masyarakat setempat, yaitu dari daerah masing-masing. Oke, yang keempat yaitu adalah peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. Nah, yang kelima ada peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah. Nah, ini penting banget teman-teman. Dari peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif ada juga peningkatan efisiensi keuangan daerah. Nah, ini kita perlu kita ketahui teman-teman, karena dari hal itu kita penting banget nih namanya keuangan ya teman-teman. Di setiap tahun, dari setiap tahun pemilihan juga pasti ada korupsi-korupsi di negara kita gitu kan, yang kita belum tuntaskan. Bagaimana kita tuntaskan gitu kan? Tapi yang dimana visi misinya itu yang ia inginkan, mereka ingin lakukan setelah udah menjadi pemilihan, tapi masih aja korupsi. Itu kayak perlu harus kita ketahui mengenai administrasi keuangan daerah. Nah, oke, dan selanjutnya yaitu yang keenam, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah. Nah, ini juga penting. Karena kenapa? Dari pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, kita juga berhak untuk mendapatkan
hak-hak kita dalam sumber-sumber pendapatan daerah. Karena kalau semisalnya kita nggak bisa dan nggak mendapatkan dari sumber-sumber pendapatan daerah itu, kita sia-sia kan buat menjalankan peraturan dalam apa yang mereka wenangkan sebagai pegawai gitu kan. Sebagai pegawai kita juga harus mengetahui nih, kita harus berhak juga mendapatkan pendapatan daerah gitu. Oke, yang ketujuh, yang terakhir nih teman-teman, pemberian keleluasan kepala daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat. Karena kita harus bisa memberikan keleluasaan untuk kepala daerah yang sudah mereka janjikan dari visi misi mereka gitu. Oke, jadi kalian udah tahu kan apa sih kita harus perlu tahu kenapa sih adanya otonomi daerah gitu kan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mengapa adanya otonomi daerah yang sudah tadi aku jelaskan gitu kan. Aku ingin menyimpulkan mengapa kita harus perlu tahu otonomi daerah, karena sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini sebelum era reformasi yang masih bersifat sentralistik, karena telah terjadinya yang ketidaksesuaian lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini. Karena namanya juga pemilihan untuk menjadi pemimpin negara, untuk menjadi pemimpin daerah, kita masih menjadi tuntutan menjadi kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini. Kita harus memilih pasangan pemimpin negara, pemimpin daerah, harus betul-betul kita yakinkan bahwa visi misi mereka ini akan terjalankan setelah mereka menjadi seorang pilihan yang akan diamanahkan untuk memegang negara ataupun daerah. Karena dari Indonesia ini menggunakan sistem otonomi daerah ini dalam melaksanakan pemerintahannya. Dengan adanya sistem otonomi daerah ternyata sudah terbentuk nih teman-teman. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, otonomi daerah menjadi permasalahan yang hidup dan berkembang sepanjang masa. Nah, tadi yang sudah tadi aku jelaskan, bahwa setiap tahunnya pasti ada aja ya kan, dengan bisa juga dengan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. Bahkan sudah terjadi beberapa kali perubahan kebijakan tentang otonomi daerah yang sudah tercatat, sudah terbit 10 kebijakan, yang diantaranya 7 diantaranya dominan desentralisasi. Seperti itu teman-teman. Mengenai otonomi daerah, kita harus tahu nih teman-teman, bukan kita nggak peduli nih perpolitikan di negara-negara kita. Kita harus tahu secara dasar, yaitu otonomi daerah. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe.